Oke ya, ini bentar. Kita coba ulang kembali itu yang tadi ya. Ini sudah tersambung nih. Bentar. Ya, oke, ini gambar yang tadi kan. Nah, yang ini tadi. Jadi, kalau ini jarak pisahnya tadi berapa? 2K ya? Ini ketinggian awalnya kan 2K nih. Bentar. Ini nggak mau lagi. Ini ada W1, kemudian ini ada W2 ya. Kemudian kenapa nggak mau ya? Nah, tadi ini kita sebut dengan T2 kan? T2. Oh, kelihatannya harus di stop share dulu, baru share ulang. Ya, oke. Ya, ini adalah T2 nih. Ini adalah W2, lalu ini adalah W1, kemudian ini adalah T1, naik turun harusnya T1-nya. Ini ya, T1 di sini. Di T2-nya juga harusnya naik turun. Ada T2 juga ke sini. Lalu ini ke sini. Ya. Nah, jadi di sini adalah T2, ini adalah T2, lalu ini adalah T1. Nah, ini logikanya tadi kalau misalnya yang benda dua ini naik sejauh 1 meter, jadi kalau ini naik 1 meter ya, maka yang ini pasti akan turun setengah meter. Kenapa? Ini 1 meter ini kan dipakai oleh dua tali ini ya, dibagi dua berarti ini. Nah, dari ini berarti yang benda pertama lebih cepat daripada benda kedua. Maka ini A2 ya. Yang ini, sorry, A1-nya A2-nya lebih besar daripada A1 karena ini setengah meter, ini 1 meter. Jadi lebih cepat. Maka di sini A1-nya sama saja dengan setengah daripada A2 atau A2-nya sama dengan 2A1 seperti itu. Nah, kemudian kalau ini tadi sama dengan 2K, ini kan sama-sama kecepatannya sama dengan 0 nih ya. V0-nya 0 di sini. Ini juga ditarik turun, set turun ini akan naik ke sana gitu ya. Ini berapa? Nah, ini kalau S1-nya sama dengan 2K ya. A1-nya sama dengan setengah daripada ini ya. Waktu untuk dia turun dengan waktu untuk dia naik kan sama. Sama-sama gitu. Nah, rumusnya S itu kan sama dengan berapa? Setengah karena ini 0 ya, setengah A, S1-nya berarti setengah A1 T1 kuadrat. Ya, karena ini kan dipercepat oleh percepatan A1. Nah, T-nya berarti sama dengan akar dari 2S1 dibagi dengan A1. Nah, untuk di A2 juga sama sih ya, untuk di A2. A2-nya ini dia bergerak naik ke atas. Coba sebentar ya. Aku Oke, yang di sini ya, kita coba turunkan lagi. Kita coba turunkan lagi. Di sini adalah untuk sistem benda 2 ya. Ini bergerak naik dengan percepatan A2, berarti ini positif, ini negatif. Maka sigma F2 sama dengan apa? M2 dikalikan A ya. Berarti ini T2 dikurangi dengan W2 sama dengan apa? M2 dikalikan dengan A2. Nah, A2-nya kita ganti dengan A1 nggak apa-apa. A2 2A1, berarti 2
M2A1. Di sini adalah T2 dikurangi dengan B2. Berarti T2 nanti akan sama dengan 2 M2A1 ditambah dengan B2. Nah, ini persamaan 1. Kemudian dari persamaan yang kedua, ini dia bergerak turun ya, maka ini positif, ini negatif ya. Positif negatif berarti sigma F1 sama dengan apa? M1A ya. M1A berarti di sini W1 dikurangi T1 sama dengan apa? M1A. Berarti T1 sama dengan W1 dikurang M1A ya, dikurang M1A. Nah, T1-nya ini kalau lihat di sini sama saja dengan 2T2. Jadi di sini 2T2 sama dengan B1 dikurangi dengan M1A. Maka kita ganti dengan ini. Jadi ini 2 dikalikan dengan 2 M2A1 ditambah dengan B2 sama saja dengan B1 dikurangi dengan M1A. Kita kali silang semua. Berarti jadi 4 M2A1 kemudian apa ini? Tambah 2B2 ya. Tambah 2B2 sama saja dengan B1 kemudian dikurangi dengan M1A. Dikurangi dengan M1A1. Nah, M1A1-nya berarti kita pindahkan ke sini ya. Ini pindah sini. Jadi 4 M2A1 ditambah dengan M1A1 sama dengan W1 ditambah dengan 2B2. Apa atau kurang? Bentar. Oh, ini plus ya, sorry. Plus berarti ini plus, jadi di sini adalah minus ya. Oke, ini dikurang. Nah, A1-nya keluar, di sini adalah 4 M2 ditambah dengan M1 sama dengan B1 dikurangi 2B2. Maka A1 sama saja dengan B1 dikurangi 2B2 dibagi dengan 4 M2 ditambah dengan M1. Nah, ini rumus cepatnya untuk mencari kalau sistemnya seperti itu. Gitu ya. Ini. Nah, nanti kalau misalnya ditanyakan berapakah besar percepatannya yang A1-nya ya tinggal kita kasih masuk aja. Ya, W1 ini kan sama dengan gravitasi dikalikan apa? M1 dikurang dengan 2M2. Ini kita bagi dengan 4M2 ditambah dengan M1. Tadi ini G, M1-nya tadi berapa ya? 18 per atau 9 per 4 ya? M2 dikurangi dengan 2M2 dibagi dengan 4 M2 ditambah dengan 9 per 4 M2. Nah, sekarang berarti ini sama saja dengan G, ini A1 ya, ini kalau dicari percepatannya. Berapa percepatan bendanya? Sama dengan G dikalikan berarti ini 2,25 dikurangi 2. Berapa? 0,25 ya, atau 1 per 4 ya, M2. Dibagi dengan samakan penyebut tadi ketemunya di sini 25 per 4 M2. M2-nya habis berarti sama dengan G per 25. Berarti sama saja 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 25. Berarti 0,4 meter per sekon pangkat 2. Ini kalau dicari besarnya. Jadi kalau kita cari A2 berarti sama dengan 2A1 maka sama dengan 2 dikalikan 0,4 meter per sekon kuadrat. Ini akan sama dengan 0,8 meter per sekon pangkat 2. Itu kalau dicari akselerasinya. Nah, nanti kalau misalnya yang ditanyakan adalah besar tegangan tali pada benda kedua atau benda pertama, tinggal nanti kita substitusi masuk. Substitusi masuk ke sini. Atau substitusi masuk ke sini. Ya. Nah, sesuai dengan itunya. Nah, tadi yang ditanyakan kan hanya jaraknya ya. Jarak. Jadi ini adalah benda pertama. Kemudian di sini ada benda kedua. Lalu ini akan turun ke bawah. Ini tadi di bawah ya, yang ini ya. Bentar. Oke, seperti ini. Dan ini ada di sini, ditahan kan ceritanya kan? Ditahan. Jadi ini 2K di sini. 2K, ini bergerak dengan percepatan A1, yang ini bergerak dengan percepatan A2. Nah, waktu untuk turun dengan waktu untuk dia naik kan sama. Jadi artinya T
T1 akan sama dengan T2 ya. T1 akan sama dengan T2. Jadi kecepatan awal sama dengan 0, S itu berarti sama dengan setengah A1 T kuadrat, maka T1 kuadrat ini akan sama dengan akar daripada 2S dibagi dengan A1. Jadi ini akar dari 2S1 dibagi A1 akan sama dengan akar dari 2S2 dibagi dengan A2. Akarnya hilang. Berarti 2S1 per A1 akan sama dengan S2 dibagi dengan A2. Nah, sekarang A2-nya 2A1 kan? Berarti 2S1 dibagi dengan A1 akan sama dengan S2 dibagi dengan 2A1. 2-nya hilang. Ya, A1-nya A-nya yang hilang, 2-nya naik. Jadi S2 akan sama dengan 4S1. Berarti 4 dikalikan berapa tadi? 2K ya? Ya, 8K nih dia naiknya. Hah? Mana? Di bawahnya apa? A1 mana? Oh iya deh, ada 2. 2-nya ini hilang. Oh sorry ya. Ini hilang ya 2-nya. Sorry ya. Thank you James ya. Berarti ini 2-nya hilang nih di sini. 2-nya hilang berarti ini 2 ya. Oke, thank you James. Ya, di sini berarti 2. 2S1. Ini berarti jadi berapa? 2 kali 2K, berarti 4K. Ya, gitu. Jadi sebetulnya kalau hanya mau mencari S-nya, kita nggak perlu cari tadi turunkan itu. Tapi kalau nanti bisa ditanyakan yang lain lagi, ya kita bisa pakai. Ada lagi soal lain lagi? Kalau ada lagi, boleh dibahas. Kalau tidak, sebetulnya kan untuk sistem benda hukum Newton ya, kuncinya kan di ini. Di sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Jadi tergantung nanti, masalahnya ini asiknya ini Newton ini adalah kalau gambarnya berbeda, penanganannya berbeda gitu. Tinggal kita mau arahnya kemana, geraknya kira-kira kemana. Yang paling sederhana kan yang ini. Misalnya ada 3 buah benda gitu ya. Seperti ini. Ini dihubungkan semuanya dengan tali gitu. Nah gayanya nanti terserah. Misalnya ada gaya yang menarik ke sana gitu ya. Ini di sini adalah F-nya. Nah, di sini adalah tegangan talinya, sebut T1, yang ini adalah T2 gitu ya. Nah, kuncinya apa? Ada gaya berat semua di sini. Kita anggap ada gesekan aja, nggak ada masalah, ya. Anggap ada gesekan. Berarti nanti semuanya ada gesekan di sini. Ada gesekan, ada gesekan, ada gesekan di sini. Ya. Lalu yang ini kita uraikan nih ke sumbu X dan ke sumbu Y. Diuraikan. Ini adalah kenapa? Oh iya silakan ya. Jadi yang di sini adalah fx nih. Fx ini adalah fy gitu ya. Sudutnya di sini adalah alfa. Ah, di sini tegangan tali gesekannya. Di sini adalah gesekan pertama F1, ini adalah F2, ini adalah F3. Nah, kemudian yang ini adalah W1, W2, W3. Nah, lalu ada gaya normal, jangan lupa. Jadi ini diagram bebas gayanya itu nggak boleh salah gitu. Ada gaya normal, ada gaya normal. Nah, ini berarti normal 1, normal 2, normal 3. Di normal 1, ini berarti sama dengan B1. Normal 2 berarti sama dengan B2. Tapi normal 3 ini tidak sama dengan B3. Kenapa? Masih ada gaya yang ke sana. Jadi di sini khususnya itu yang di normal 3. F3 berarti sama dengan B3 dikurangi dengan FY. FY hubungannya dengan F berarti itu sama dengan apa? F dikalikan cos alpha. Yang ini berarti jadi F dikalikan dengan sin alpha. Kalau kamu mau turunkan rumusnya ya kita harus tinjau dari benda 1, benda 2, benda 3, kemudian nanti substitusi. Tapi kan lama. Cepatnya ya. Ini adalah trik cepatnya. Sekarang benda kira-kira bergerak kemana? Pastinya kemana? Pasti akan bergerak ke kanan dengan percepatan yang sama, yaitu percepatannya di sini adalah A. Ini A. Nah, gaya yang bekerja atau yang menyebabkan benda bergerak itu adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan. Yang sejajar dengan perpindahan kan ada Fx, searah. Oh, berarti dia positif. Tidak usah perhitungkan tegangan tali dulu. Kenapa? Tegangan tali ini saling menghilangkan satu sama yang lain. Nah, ini ada lagi. Yang sejajar lagi ini adalah berarti negatif. Yang ini juga negatif. Yang ini adalah negatif. Langsung kita pakai apa?
Sigma F sama dengan M dikalikan A. F yang sejati ini berarti Fx kita pakai, Fx. Berarti dikurangi F1, dikurangi F2, dikurangi F3 sama dengan M dikalikan A. Ya udah, dapat A nanti langsung. Fx dikurangi dengan F1 kurang F2 kurang F3. Ini kita bagi dengan M. M-nya berarti jumlah masanya. Maka ini sama dengan apa? M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan M3. Nah, kalau udah dapat sistemnya, percepatan sistem, tinggal mau cari T1 gimana? Oh, gampang. T1 ke sana, lalu B1 ke sini, F1 ke sini. Berarti ini positif, ini negatif. Kenapa? Benda bergerak ke kanan menggunakan sigma F1 sama dengan M1 dikalikan A. Berarti T1 dikurang F1 sama dengan M1A. Maka T1 akan sama dengan M1A ditambah dengan F1. Mau cari di benda 2, oh enggak ada masalah, lebih gampang lagi. Kan F1-nya udah dapet tuh. Di benda 2 ini ada ke kanan, ada ke kiri. Ini ada T2, ini ada T1, kemudian ada lagi F1. Ya pakai apa? Sigma F2 sama dengan M2A. Bendanya ke kanan, positif, negatif, negatif. Maka T2 dikurangi dengan T1 kurang F1 sama dengan M2A. Jadi T2-nya berarti sama dengan apa? M2A ditambah dengan T1 ditambah ini F2 ya, F2. Ya, ini F2. Seperti itu. Bisa enggak pakai yang di sini? Bisa. Kalau pakai benda 3, berarti kamu pakai ini dengan ini nih. Jadi sigma F3 ini berarti sama dengan M3 dikalikan dengan A. Berarti Fx dikurangi T2 dikurangi F3 ini sama dengan M3A. Maka T3 nanti akan sama dengan Fx kurang F3 dikurangi M3A. Gitu. Nanti ini bukan T3 tapi T2 ya. T2 di sini dengan T2 di sini hasilnya pasti akan sama. Kalau tidak sama berarti ada salah hitung. Gitu. Seperti itu. Ini kalau sistem benda yang paling sederhana seperti ini. Nanti misalnya lagi ada bidangnya adalah bidang miring gitu. Seperti ini, kemudian ada meja lagi begini, lalu di sini ada katrol, di sini ada katrol, di sini ada katrol lagi, asik kan ya. Nah, itu tergantung, jadi nanti gambarnya beda, penanganan akan berbeda. Nah, ini ada benda di sini pakai warna lain ya. Ya. Ada benda di sini. Terus ini nanti ada benda lagi di sini gitu ya. Kemudian ada benda di sini. Ya, seperti ini. Tali, ada tali. Oh, katrolnya terlalu jauh. Nah, misalnya sistemnya seperti ini, misalnya. Yang penting apa? Gaya-gayanya dulu. Jadi yang ke sini ada, anggaplah ini benda 1, berarti ini ada M1G sin daripada alfa. Alfanya itu yang ini. Nah, di sini adalah alfa nih. Nah, kemudian yang ke sini, ini di bidang miring ya. Berarti sama dengan M1G cos alfa. Normalnya itu nanti yang ini. Ini normal. Di sini berarti adalah N1. Nah, ini tegangan tali nih. Sebut aja T1. Yang ke sini juga sama. Ini T1.
Kemudian ini adalah T2. Ini juga T2. Ini juga T2. Lalu ada di sini adalah W3. W3. Lalu yang ini berarti adalah W2. Kemudian yang ini adalah normalnya, N-nya, N2. Kalau sistemnya seperti ini, nanti bendanya kan bergerak mana? Tergantung. Kita bisa memisalkan ini turun dengan percepatan A2. Berarti sistem ini akan bergerak naik dengan percepatan A1 gitu. Nah, ini bedanya apa? Di sini ini kan kalau ini bergerak 1 meter, ini berarti bergerak setengah meter kan? Berarti A2 menjadi lebih kecil daripada A1 gitu. Ya, jadi A2 berarti ini sama saja dengan 1/2 A1 seperti tadi lagi. Ya. Nah, ini kuncinya di sini ya. A2 sama dengan 1/2 A1 ini nggak bisa langsung nih. Kalau seperti ini. Karena percepatannya sistemnya berbeda. Berarti kalian harus tinjau satu persatu. Nah, nanti coba turunkan nih. Jadi dari benda pertama ini bergerak naik. Maka yang ini positif, yang ini negatif. Tambahin lagi gesekan ya, harus ada gesekannya nih. Tapi kalau nggak ada gesekan ya nggak ada masalah, artinya 0 langsung F-nya kan. Berarti di sini ada F2, lalu ini ada F1. Berarti ini adalah negatif juga. Maka T1 dikurang dengan M1G sin alfa dikurang F1 akan sama dengan M1A. Nah, nanti dari sini ya, berarti T2 dikurangi dengan T1, ini kan T1. Di sistem benda 2, T2 dikurangi dengan T1 dikurangi dengan F2 sama saja dengan M2A. Ya, A-nya ini sama. Berarti ini A1, di sini adalah A1. Lalu yang di sini berarti apa? W3 ya. Ini dikurangi 2T2. Ini T2 ya. T2. W3 ini turun. Oh, ini pakai ini di sini saja. Ini adalah T3 gitu ya. Jadi berarti W3 dikurangi dengan T3 ini akan sama dengan M3A1. A1 atau 2? A2 ya, A2. A2 begitu. Nah, nanti T3-nya itu sama saja dengan 2T2. T3 ini kan sama dengan 2T2. Nah, berarti ini boleh jadi W3 dikurangi dengan 2T2 akan sama dengan M3A2. A2-nya nanti boleh ganti ini atau A1-nya yang mau diganti boleh. A1 sama dengan 2A2 boleh, nggak apa-apa. Terserah mana yang diganti. Nah, ini kita harus turunkan rumusnya dulu. Nggak bisa secara langsung. Jalan langsung itu kalau nggak ada ini, artinya nggak ada yang terlilit seperti ini, yang langsung. Jadi kalau misalnya sistem yang langsungnya apa? Ya, sistem langsung misalnya begini aja, yang langsung tergantung gitu. Ya, jadi sini ada benda, ada warna lain. Ini ada benda di sini, lalu ada benda lagi di sini, ya. Tadi tidak kontrol. Oke. Lalu ada benda lagi di sini. Ya, seperti ini. Ini ada katrol lagi di sini. Jadi ini toh apa gambarnya beda, penanganannya berbeda, enggak sama. Ya, kalau begini enak, enggak terlalu ribet, bisa langsung dicari. Ya, sebut yang ini M1G sin, lalu ini adalah W3 gitu, ya. Jadi ini M1G sin alfa. Ini ada tegangan tali T1, tegangan tali T1, tegangan tali T2, tegangan tali T2. Nah, di sini adalah W3, kemudian ke sini ada W2, kemudian yang ke sini
nanti ada F2, ini ke sini ada F1. Ini dengan anggapan ini naik dengan percepatan A ya, ini juga turun dengan percepatan A. Nah, kalau satu tali ini semuanya sistem A-nya sama gitu. Nah, kalau seperti ini gampang nyarinya langsung. Yang searah dengan perpindahan benda itu positif, yang berlawanan arah dengan perpindahan benda itu negatif. Jadi ini, oh ini searah, berarti ini positif. T-nya jangan dipusingin dulu. Oh, berarti ini negatif, karena ini kan ke kanan nih. Ini A-nya ke kanan. Ini naik. Ini berarti negatif, ini negatif. Gitu. Jadi carinya A dulu. Maka A langsung sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F-nya berarti mulai dari yang positif, B3 dikurangi dengan F2 kurang F1 dikurangi dengan M1G sin alfa ya. Ini kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan M3. Ini kalau katrolnya tidak berputar. Nah, kalau katrolnya berputar berarti tambah lagi. Ada torsinya ya, ada torsi, ada sigma. Torsi kan sama dengan I dikalikan dengan alfa, itu beda lagi, harus ditambahin, turunin lagi gitu, diturunkan lagi. Itu kalau ada apa namanya, ada torsinya apa kalau sistemnya itu katrolnya diperhitungkan gitu ya. Ini sigma F tadi dibagi dengan M ya. Berarti sama dengan apa? W3 dikurangi dengan F2 kurang F1 kurang M1G sin alfa. Ini dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan M3. Nah, kalau ada apa namanya? Ini diperhitungkan, masa katrol diperhitungkan, nanti kamu tinggal tambahkan aja di sini. KM katrol 1 ditambah dengan KM katrol 2. Sekarang yang paling simpel nih ya, yang paling simpel untuk yang katrol yang seperti itu. Dengan apa namanya? Masa katrol diperhitungkan. Ini yang paling simpel nih. Jadi di sini ini yang paling gampang nih, soal tergampang. Ya. Nah, ini adalah W1, ini adalah W2. Ini adalah T1, yang ini adalah T2. Jika masa katrol tidak diperhitungkan, ya, M katrol diabaikan, di A-kan, maka T1 akan sama dengan T2. Ya. Tetapi kalau matra katrol, M katrol tidak sama dengan 0, maka T1 tidak sama dengan T2. Kalau yang masa katrolnya diabaikan T1 sama dengan T2, misalnya saja W2-nya lebih besar daripada W1, berarti ini positif, ini negatif, langsung di sini A sama dengan apa? W2 dikurang W1 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Jika W1-nya lebih besar daripada W2, untuk W1 lebih besar daripada W2, maka A-nya tinggal kamu balik. Maka ini W1 dikurangi W2, tetap pembaginya adalah M1 ditambah dengan M2. Itu kalau masa katrol tidak diperhitungkan atau masa katrolnya diabaikan. Nah, tetapi jika tidak diabaikan itu berbeda. Ya, kita anggap geraknya masih seperti itu. Sekarang untuk masa katrol yang diperhitungkan ya, berarti ini positif, ini negatif. Maka ini bergerak naik, ini bergerak turun. Ini dengan anggapan W2 lebih besar daripada W1 ya. Maka di sini adalah T1 dikurangi dengan W1 sama dengan M1A. Atau T1 sama dengan M1A ditambah dengan W1. Kemudian W2 dikurangi T2 berarti sama dengan M2A. Maka T2 ini akan sama dengan W2 dikurangi dengan M2A. Nah, berikutnya kita masuk di apa? Sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa. I dikalikan alfa, ya. Sigma torsinya itu kan sama dengan sigma F dikalikan R. Nah, untuk ini turun juga, tapi ini kan muternya kan ke sini. Nah, berarti kita anggap yang ini positif, yang ini kita anggap negatif gitu. T1-nya ya. T1-nya negatif, T2-nya positif. Jadi kita kurang ini. T2 dikurangi dengan T1. Berarti
B2 dikurangi M2A, kemudian di sini adalah T1-nya tadi apa? M1A ditambah dengan B1 ya. Ini kita kurang. Maka di sini sama dengan B2 dikurang B1. Terus termasuk di sini mau ribet di sini. Sempit sekali jalannya. Oke ya. Jadi yang di sini berarti ini T2 dikurangi T1 dikalikan dengan R. I itu kan sama dengan apa? K M R kuadrat kan? Ini kan sama dengan apa? A dibagi dengan R kan? Ya, berarti habis di R-nya semua. Berarti T2 dikurangi T1 sama dengan K M A. Nah, T2-nya apa? Masuk nih. B2 dikurangi M2A minus dari M1A plus B1 sama dengan K MA. Tapi ini M katrol ya. M katrol. M katrol. K-nya itu adalah koefisien dari momen inersia. Momen inersia kan sama dengan I kan sama dengan K M R kuadrat. Biasanya kita menggunakan setengah M R kuadrat. Kalau misalnya I sama dengan ini, maka K-nya sama dengan 1/2. Tergantung apakah dia silinder berongga, bola berongga, atau apa gitu ya. Tergantung itu. Nah sekarang ini keluarkan semua yang ada A-nya digabungin. Berarti ini B2 dikurangi dengan B1, ini akan sama dengan K M katrol dikalikan A ditambah M1A ditambah dengan M2A. Jadi A-nya ini dikeluarkan, maka ini sama dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan K M katrol. Ini adalah B2 dikurang B1. Maka A sama dengan apa? B2 dikurangi B1 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah K kalikan dengan M katrol. Jadi hanya ketambahan K M katrol. Nah, analog dari ini nanti kalau misalnya V1-nya lebih besar daripada V2, berarti akselerasinya sama dengan apa? V1 dikurangi dengan V2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan K M katrol. Gitu. Atau ini boleh selisih massa, nggak apa-apa, langsung. M1 dikurang M2 dikalikan dengan gravitasi dibagi jumlah massa. M1 ditambah dengan M2 ditambah K kali massa katrol. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang B2-nya lebih besar daripada B1, berarti A-nya mau langsung pakai ini, maka langsung M2 kurang M1, ini kita kalikan gravitasi dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan K M katrol. Seperti itu. Jadi tinggal tambahin K M katrol. Kalau katrolnya ada 3, ya berarti ditambahin 3 gitu. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Oh, kedinginan. Yo, silahkan, nggak apa-apa. Ada lagi? Ayo. Apa lagi? Sekarang kita masuk di osilasi yang paling sederhana ya. Osilasi yang paling sederhana itu yang pertama itu adalah ayunan. Bisa juga nanti dipegas. Bisa pegas. Nah, ini panjang talinya adalah L. Masanya adalah M. Jadi ini akan bergerak ke sana. Ya. Berayun. Kembali lagi. Seperti titik A, titik B, titik C. Jadi untuk satu kali getaran itu berarti dari A ke C kembali lagi ke A. Seperti itu. Nah, untuk periodenya, T itu rumusnya di sini sama dengan 2pi dikalikan akar L per gravitasi. Frekuensinya nanti berarti sama dengan 1/2pi dikalikan akar gravitasi dibagi dengan panjang tali. Tidak ada hubungannya dengan massa. Nah kalau ini persamaan daripada simpangannya itu Y itu sama dengan A
sin omega dikalikan T. Di mana omega itu adalah kecepatan sudut. Jadi omega itu sama dengan 2 pi dikalikan F atau sama dengan 2 pi dibagi dengan periode. Pi-nya kita menggunakan 3,14. Seperti itu. Ini rumusnya. Nah, kalau mau mencari berapa kecepatan sesaatnya di titik A, titik B, titik C, maka untuk mencari V-nya kita menggunakan Y aksen atau sama dengan DY per DT. Berarti sama dengan D per DT dari A sin omega T. Turunan dari sin apa? Cos ya, oke. Berarti ini kalau sin omega T, kalau sin Kx, ini Y sama dengan sin Kx, maka Y aksen sama dengan K cos Kx. K-nya keluar ya. Nah, ingat itu. Udah turunan ya di kelas 11 sudah kan? Turunan ya, trigonometri. Nah, jadi ini berarti sama dengan apa? Omega A cos daripada omega T. Ini adalah kecepatan sesaatnya. Lalu kalau misalnya ditanyakan percepatan sesaatnya, berarti akselerasinya ini sama dengan V aksen atau sama dengan dV per dt. Turunan dari cos itu sama dengan apa? Minus sin kan? Omeganya keluar. Jadi min omega kuadrat A di sini adalah sin daripada omega T. Yang ini adalah Y, berarti sama dengan min omega kuadrat Y. Nah, kembali, kalau bisa ditanyakan maksimumnya. Jadi untuk Y tadi kan sama dengan A sin omega T. V sama dengan omega A cos omega T. A sama dengan min omega kuadrat A sin omega T. Jadi untuk Y maksimum, nilai sin maksimum itu kan 1. Berarti sama dengan simpangannya. V maksimum berarti sama dengan omega A. A maksimum itu berarti minus omega kuadrat A. Nah, misalnya lagi, pada saat Y sama dengan 1/2 amplitudo, V-nya sama dengan berapa, A-nya sama dengan berapa. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita masukkan ke sini nih. Jadi Y kan sama dengan A sin omega T. 1/2 amplitudo sama dengan A sin omega T. Berarti sin omega T sama dengan 1/2. Kalau sin omega T sama dengan 1/2, maka cos omega T sama dengan berapa? Sin itu sama dengan apa? Demi kan? Ya, berarti akar 3/2. Kalau begitu, maka V-nya akan sama dengan omega A cos omega T. Berarti sama dengan omega A dikalikan akar 3/2. Atau sama dengan akar 3/2 omega A. Gitu. Kalau cari akselerasinya ya sama aja, nanti tinggal kasih masuk lagi. Berarti akselerasinya sama dengan omega kuadrat A dikalikan dengan 1/2 atau min omega kuadrat A per 2. Nah, ini tergantung omeganya berapa, akselerasinya berapa. Seperti itu. Ini untuk osilasi ya. Nah, ini juga bisa nanti dipegas sama Ji. Untuk pegas dengan ini sama, hanya beda di periode dengan frekuensinya kalau pegas. Jadi pegas itu biasanya seperti ini. Aku gambar pakai ini aja ya. Nah, seperti ini ya. Atau ya udahlah, pakai ini boleh. Supaya menyerupai pegas. Ya, seperti ini. Ini dalam keadaan diam. Kemudian yang berikutnya, nanti kita tarik. Berarti, bisa sampai di sini. Nah, nanti kan akan merapat ya, akan merapat. Jadi dia akan rapat. Ya, seperti ini. Titik seimbangnya, jadi kita ambil sampai sini aja. Oke, ini. Seimbangnya berarti di sini.
Nah, sama aja. Ini naik turun naik turun. Nah, konstanta pegasnya di sini adalah K. Ya, konstanta pegas K. Nah, untuk periodenya itu sama dengan 2pi akar M per K, kemudian frekuensi berarti sama dengan 1/2pi akar K dibagi dengan M. Nah, nanti ini bisa juga digabungkan yang ayunan itu dengan momentum dan osilasi. Ya, itu bisa digabung itu momentum dan osilasi. Yang ini juga bisa digabung lagi dengan momentum juga bisa, ya. Jadi tergantung soalnya nanti gimana. Ini yang paling sederhananya. Seperti itu. Getaran bebas. Kayaknya sih ke sini sih kalau osilasi. Jadi nanti misalnya seperti ini. Kemudian lalu ada benda di sini. Lalu ini disambung. Seperti ini. Kemudian ada peluru ditembakkan. Seperti ini. Ini ditembakkan dengan kecepatan V1. Lalu di sini adalah massa benda ya, berarti ini M ya. Ini konstantanya bekas K. Nah, ini ditembakkan ke sini. Dia pasti akan mengurut ke sini kan. Nah, ini berarti ada hubungannya nanti antara momentum dengan energi kinetik pegas. Kinetik pegas itu kan sama dengan 1/2 K delta X kuadrat kalau nggak salah ingat ya. Iya, cocok. Delta X pangkat 2. Karena apa? F sama dengan K kali delta X kan. Nah, energi itu sama dengan ini ya. Itu energi potensial daripada pegas. Energi kinetiknya juga. EP pegas itu atau E pegas saja lah. Sekarang kalau misalnya terdiri dari beberapa pegas ya. Ingat ya, rangkaian pegasnya ini. Rangkaian pegas untuk rangkaian pegas ya. Rangkaian pegas itu kan ada seri, ada paralel ya. Berarti kalau misalnya terjadi seperti ini, ada 2 pegas itu atau 3 boleh seperti ini, atau langsung lah ini ada gini. Lalu ini ada benda diosilasikan. Nah, berarti nanti menghitungnya di sini kan K1, K2, K3 kan. Berarti frekuensinya nanti sama dengan 1/2pi dikalikan akar tadi K per M ya. Berarti ini K total per masanya. Tergantung masa bedanya di berapa gitu. Nah, kalau keadaan seperti ini berarti kita cari ini yang K paralelnya. K paralel berarti sama dengan K2 ditambah dengan K3. Berarti K totalnya kalau 2 misalkan pakai cara langsung. K1 dikalikan dengan K paralel dibagi dengan K1 ditambah dengan K paralel. Bisa langsung seperti itu. Kalau ada 2 pegas yang tersusun secara paralel. Nah, ini kan kalau kita sederhanakan kan jadi begini. Ini adalah K1, di sini adalah K paralel ya. Ini ya K paralelnya itu kebalikan dari resistor ya. Rumus-rumusnya terbalik dari resistor itu. Seperti itu. Ada yang dapat soal? Ini ada jika motor dengan massa 1.800 kg ditopang oleh 4 buah pegas. Jadi ada motor ditopang oleh 4 buah pegas. Ya, ceritanya. Massa motornya 1.800 tuh. Ya, massa motor 800. Jadi ini M sama dengan 1.800 kg. Ditopang oleh 4 pegas. 4 pegas memiliki tetapan pegas, tetapan berarti K sama dengan 18.000 Newton per meter. Motor dinaiki oleh 3 orang.
N ada 3 orang. 3 orang dengan jumlah massa. Sigma massa orang itu sama saja dengan 200 kg. Yang melewati sebuah lubang berada di tengah jalan. Maka tentukan frekuensi daripada getaran pegas. F-nya sama dengan berapa? Nah, kira-kira ini kan tidak diketahui pegasnya itu tersusun seri atau paralel. Nah, menurut kalian kira-kira seri atau paralel itu pegasnya? Kalau di motor punya? Nggak mungkin kan, tergantung-gantung ke bawah kan? Pasti berjejer gitu kan? Ya berarti pegasnya tersusun secara paralel. Ya, berarti kalian di sini 4 pegas pada motor ini berarti tersusun secara paralel. Kalau paralel berarti K totalnya sama dengan apa? K1 tambah K2 tambah K3 ditambah K4 kan? Atau sama dengan N dikalikan dengan K kan? Ya, berarti sama dengan 4 dikalikan 18.000 Newton per meter. Dengan berapa ini? Hah? 72. Ya, nggak diapa-apain ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sebetulnya. Ya, tapi kalau mau dicari dulu ya nggak apa-apa. Newton per meter. Nah sekarang masanya, berarti kita harus cari sigma M tuh. Sigma M, massa orang ditambah dengan massa daripada motor. Berarti sama dengan 1.800 kg ditambah dengan 200 kg. Maka sama dengan 2.000 kg. Nah frekuensi rumusnya apa? 1 per 2 pi dikalikan akar K dibagi dengan M kan? Berarti 1 per 2 pi dikalikan K-nya berapa? 72 ya. Dibagi dengan 2.000. Coret 36 berarti 6. 6 bagi 3. Bagi 2. 3 per pi hertz. Ya, itu adalah frekuensinya. Kalau mau cari frekuensinya. Ya? 6. 1 per 2 kali 6 berapa? 3 lah ya, 3 per pi. Kan ada pi. Di bawah kan ada pi nih. Ini, ya. 3 per pi. Jadi ini frekuensinya ini. Sama dengan 3 per pi hertz ya. Nah, kemudian untuk melakukan 3 kali getaran, berapa waktunya? Nah, berarti kita perlu cari periode. Periode kan sama dengan 1 per F kan? Time-nya berarti sama dengan N dikalikan dengan periode. Kalau 3 getaran berarti 3 dikalikan dengan dibagi dengan F ini ya. Oke, berarti sama dengan 3 dibagi 3 per pi skon. Berarti sama dengan pi skon. Ya, seperti itu. Ini soalnya. Soal simple sih sebetulnya. Oke. Untuk 3 kali getaran berarti N dikalikan periodenya. Jadi cari periodenya. Seperti itu. Oke. Nah. 12 kon, oke. Suatu penghalang dipasang tepat di bawah titik pusat bandul sehingga hanya seperempat panjang bandul terbawah yang dapat mengalir ketika ayunan mengenai. Ini toh pertama ini kan. Oke, yang berikutnya ada penghalang. Seperti ini. Kali ini seperempat ya. Waktu yang diperlukan bandul dari titik A kembali ke dari kemana nih? Ke kanan. Kayak gini. Dari sini ke sini. Mana-mana lihat-lihat gambarnya ini. Oh, dia ke sini ya.
Sebentar. Ada penyelesaiannya enggak di situ? Ada penyelesaiannya enggak? Soalnya. Enggak ada. Oke. Yang ini adalah penghalangnya pakai garis ini saja. Jadi dihalangi ceritanya ini. Yang ini adalah 3/4 L. Ini adalah L. Nah, sekarang berarti kalau di sini, ini kan berayun sisa berapa L? Panjang talinya, L2. Ini kan L1 berarti sama dengan L, maka L2 sama dengan 1/4 L kan? Ya kan? Yang di sini periode T1-nya kan sama dengan 12 kon. Berarti kita cari dulu T2-nya. Sama dengan berapa? Tadi rumus T kan sama dengan apa? Akar daripada L dibagi dengan G kan? Berarti untuk T1 ini akan sama dengan L1 dibagi dengan G, lalu T2-nya berarti sama dengan akar dari L2 dibagi dengan G. Kita bandingkan T2 dibanding T1. Berarti ini sama dengan akar dari L2 per G dibagi dengan akar dari L1 per G. G-nya hilang. Berarti sama dengan akar dari L2 dibagi dengan L1 kan. Nah, L2-nya sama dengan berapa? 1/4 L. Ini L. Cari akar. Berarti sama dengan 1/2 kan. Maka T2-nya itu sama dengan 1/2 daripada T1. Sama dengan 1/2 dikalikan dengan 12 kon. Berarti ketemu 6 kon. Lalu kalau titik A-nya mana? Di mana, James? Sini, James. Sini A. Oh, ini A. Ini. Ini A, ini O. Sampingnya lagi B. Oke. Ini O, di sini B. Nah, yang dari sini ke sini, ini kan sama dengan berapa? 1/4 ya? 1/4 periode T1 kan? Kan 1/4 getaran. Lalu dari sini ke sini, ini kan juga 1/4 daripada periode 2. Berarti untuk time-nya dari A menuju ke B sama dengan 1/4 dikalikan dengan T1 ditambah dengan T2. Jadi sama dengan 1/4 kali 12 skon ditambah 6 skon. Sama dengan berapa? 18/4 skon. Jadi berapa? 18 bagi 4. 9/2, 4,5. TA ke B 4,5 skon. Gitu. Seperti itu. Ya, tinggal dikali 2 aja. Gerak menggelinding itu berarti ada putaran kan. Jadi kalau misalnya ini ada benda, kan biasa ada gesekan ke sini. Nah, gesekan ini yang menyebabkan benda itu bergerak menggelinding. Ini F-nya, ya. Nah, jadi dia akan muter nih, seperti ini. Nah, ini berarti nanti ada energi kinetik rotasi atau rotasi aja, jangan EK ya. Rotasi. Di mana rotasi itu sama saja dengan 1/2 I dikalikan dengan omega kuadrat. Jadi nanti hukum kekekalannya di sini itu adalah hukum kekekalan translasi dan rotasi. Jadi M1 ditambah dengan R1 akan sama dengan M2 ditambah dengan R2. M itu kan energi mekanik ya.
Berarti EP1 ditambah dengan EK1 ditambah dengan E rotasi 1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2 ditambah dengan E rotasi 2. Ini hukum kekekalan energinya. Nah, nanti tergantung soalnya. Tergantung soalnya. Nah, ini ada sebuah soal nih. Sebuah silinder pejal. Jadi ini ada silinder pejal. Silinder pejal. Silinder pejal I-nya sama dengan 1/2 mr kuadrat. Bermasa, berarti M, sama dengan 8 kg. Menggelinding tanpa slip pada suatu bidang datar. Dengan kecepatan sama dengan 15 meter per sekon. Kalau slip berarti dia tergelincir. Ya, ini tak menggelinding tanpa slip. Nah, ini artinya berarti ini ada bidang datar seperti ini. Kemudian ada ini seperti ini. Lalu ini menggelinding. Ya, ini begini muter gitu. Jadi ada gaya gesekan nih. Ada gaya yang menyebabkan di sini. Nah, ini di sini ada F. Lalu ada kecepatan V-nya. Ini ada V di sana ya. Oke. Energi kinetik total silindernya itu sama dengan berapa? Nah, energi kinetiknya di sini berarti kan sama dengan ada yang bergerak kecepatan linear, kemudian ada juga dengan energi kinetik rotasinya. Jadi ini EK-nya nanti akan sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi itu adalah 1/2 mv kuadrat. Energi kinetik rotasi adalah 1/2 I omega kuadrat. Yang perlu kamu ingat, omega itu sama dengan V dibagi dengan R, ya kan? Berarti omega kuadrat sama dengan V kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, I-nya ini berarti 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 I-nya 1/2. 1/2 mr kuadrat ini dikalikan dengan V kuadrat per R kuadrat. Nah, apa yang bisa hilang? R kuadratnya hilang nih ya. Oke, berarti ini jadi 1/2 M V kuadrat ditambah dengan 1/4 M V kuadrat. Berarti sama dengan 3/4 M V kuadrat. Itu bisa masuk angka. Jadi berarti EK-nya sama dengan 3/4 kali 8 dikalikan 15 kali 15. Coret 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 25 berapa? 8, 30, 3 kali 4, 5, 135 ya? Berapa ini? Ya tinggal hitung aja itu. Ini kan 30. 30 kali 3, 9. 9 kali 15, 1350. Ini dalam joule. Gitu. Seperti itu. Itu untuk rotasi. Jadi ketambahan cuma di situ sih. Ada lagi enggak nih soal? Ada nih. Sebuah roda silinder berjari-jari. Silinder berbentuk silinder ya. Silindernya pejal. Jadi ini ada silinder pejal. Silinder pejal. Jari-jarinya sama dengan 10 cm, bermassa M sama dengan 5 kg. Diputar pada sumbunya dengan kecepatan sudut, berarti omega sama dengan 5 radian per sekon. Yang ditanyakan berapakah energi kinetiknya. Nah, energi kinetik di sini, energi kinetik apa dulu? Apakah rotasi dengan translasi gitu ya? Kalau energi kinetik rotasi, EK rotasi berarti sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Untuk silinder pejal tadi I-nya kan sama dengan 1/2 mr kuadrat kan? Berarti sama dengan 1/2 kali 1/2 mr kuadrat dikalikan dengan omega kuadrat. Itu udah tinggal masuk nih. 1/4 dikalikan masanya adalah 5 kg, R-nya 10. 10 kali pangkat 2 berarti cm ya. Diubah ke meter ya. Jadi 10
pangkat min 1, ini pangkat 2, dikalikan dengan 5 pangkat 2. 1/4 dikali 5 per 100 kali 25 ya. Jadi ini bagi ini berarti berapa? 20. Oh, atau langsung coret dengan ini aja. Ini kan 4, ya kan? Itu sama dengan 5/16. Ini dalam joule. Seperti itu. Itu kalau ini. Hah? Iya, tapi kan ini 10 cm. Dari 10 pangkat min 1 tuh. Iya. Ya, cocok. Nah, ini kan 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti 10 pangkat min 1 meter kan? Ya, oke. Seperti itu. Itu ada lagi nih. Beda lagi. Batang homogen. Diputar batang homogen. Jadi ada ini ada batang homogen. Batang homogen. Dengan panjang L. Ini silahkan ada batang gini, homogen. Panjangnya L-nya sama dengan 60 cm, masanya sama dengan 5 kg, diputar melalui poros pada tengah-tengah batang. Porosnya di tengah-tengah. I-nya sama dengan berapa itu kalau porosnya di tengah? Besar kecepatan linear ujung batang. V ujung batang sama dengan 6 meter per sekon. Ditanyakan energi kinetik rotasinya sama dengan berapa? Seperti itu. Untuk di tengah I-nya itu sama dengan apa? 1/12 ml kuadrat ya, ml kuadrat I-nya. I-nya sama dengan itu, berarti kita harus cari I-nya dulu tuh. Ya. Cari I-nya dulu, kemudian untuk EK ya tetap sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Ini kan diketahui apa? V kan? Ini V. Ya. Diketahui V-nya, kemudian berarti kita cari untuk V ini kan kalau R-nya berarti kan pusatnya dari sini ke sini nih R-nya. Ya kan? Berarti R-nya sama dengan apa? L dibagi 2. Maka sama dengan 60 cm dibagi 2 sama dengan berapa? 30 cm. Jadi bisa cari omeganya. Atau bisa juga kamu langsung ya nggak apa-apa. Ini sama dengan 1/2 I dikalikan V kuadrat dibagi dengan R kuadrat boleh, nggak apa-apa. Ya, 1/2 dikalikan dengan I-nya tadi 1/12 M L kuadrat kali V kuadrat. R-nya kan sama dengan L/2. L/2 pangkat 2. Berarti sama dengan 1/4 M L kuadrat V kuadrat dibagi dengan L kuadrat per 4 kan? Atau L kuadratnya hilang. Ya kan? Ini kalau kita nggak mau cari step by step ya, bisa langsung begini. Nah, ini L kuadrat hilang, 4-nya dengan ini juga hilang. Berarti sama dengan apa? MV kuadrat aja. M-nya berapa? 5 kg kali 6 pangkat 2 meter kuadrat per sekon kuadrat. 180 ya? 36 kali 5. Atau kalian mau cari I-nya dulu boleh, mau cari omeganya dulu bisa, nggak apa-apa sih. Omega kan sama dengan V dibagi R. Berarti sama dengan 6 dibagi dengan 0,3 atau 30/100 gitu ya. Berarti sama dengan 20 ya. Radian per sekon. Ya, nggak apa-apa gitu. Ini kalau kamu mau cari omeganya dulu. Tapi biasakan toh untuk langsung menurunkan rumusnya gitu loh. Jadi koreksinya kita lebih gampang kalau langsung nurunin rumus ini. Nah, langsung EK-nya sama dengan ini. Nah, ini bisa jadi rumus cepat nih. Ini EK. Ini bisa jadi rumus cepat. Jadi kita bisa menciptakan rumus-rumus cepat. Energi kinetiknya. Nah, ini rumus cepat nih kita temukan ya. Kasih kode link smart gitu. Ya, begitu. Ciptakanlah rumus-rumus cepat sendiri. Jadi kalau dapat soal pilihan ganda kamu ingat langsung pakai rumus cepat nggak apa-apa.
Sebuah silinder pejal, masanya 10 kg. Kebanyakan silinder pejal sih. Silinder pejal. I sama dengan berapa? Setengah mr kuadrat ya. Masa 10 kg. Kemudian jari-jari. R sama dengan 10 cm. Kecepatan menggelinding. V sama dengan 8 meter per sekon. Ditanyakan berapakah energi kinetik silinder. Sama dengan berapa? Itu. Ya ini sama tadi. Energi kinetik silinder itu berarti sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 I omega kuadrat. Berarti 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 kali 1/2 mr kuadrat dikalikan v kuadrat per r kuadrat ya. Sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah hilang 1/4 ya. mv kuadrat. Berarti sama dengan 3/4 mv kuadrat. Ini energi kinetik silinder. Rumus cepat lagi, udah dapat. Nah, tinggal masukin angka. Kalau udah gini kan tinggal masukin angka, jadi nggak susah gitu ya. Nah, jadi sisa 3/4 dikalikan M-nya adalah 10, R-nya udah hilang, nggak perlu dia apain gitu ya. Dikalikan V-nya sama dengan berapa? 8 kali 8. Coret 2. 2 kali 3, 6 kali 8, 48, 480 Joule. Cepat ngitungnya. Daripada kamu buang-buang energi, nyari dulu apa namanya rotasinya, dicari ini, dicari dulu. Waduh, padahal bisa jalan lebih cepat gitu ya. Smart gitu loh. Dilatih, harus latih gitu. Yang begitu-begitu kita harus latih. Hah? Kenapa? Tanpa slip ya, ini menggelinding sempurna. Kalau dia pakai slip itu berarti dia nanti tidak menggelinding itu nanti. Kalau slip berarti dia translasi. Tergantung slipnya di mana. Pada detik keberapa dia slip gitu. Mesti cari lagi soalnya. Ya, mesti cari soalnya ya kalau yang slip. Silinder berongga. Silinder berongga ini I-nya berarti sama dengan MR pangkat 2. Bergerak menggelinding tanpa tergelincir, mendaki bidang miring. Berarti ada bidang miring ke sana. Dia mendaki. Maka dia muter di sini. Nah, dengan omeganya di sini. Seperti itu, tanpa tergelincir dengan kecepatan awal. Berarti ada V ini di sana. Kecepatan awalnya V-nya. V0-nya atau sebut V1 juga nggak ada masalah. Sama dengan 10 meter per sekon. Bidang miring itu tangan alfa. Tangan alfa sama dengan 0,75. Berarti sama dengan 3/4. Nah, kalau kamu ketemu seperti ini harus langsung. Kamu cari sin alfanya. Berarti sama dengan 3/4 kan triplenya 5. Berarti sama dengan 3/5. Cos alfa berarti sama dengan 4/5. Itu otomatis, harus otomatis begitu. Gravitasi sama dengan 10. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan benda berkurang menjadi 5 meter per sekon. Berarti VT sama dengan 5 meter per sekon. Ini kan V0, itu VT. Jarak yang ditempuh benda, S-nya sama dengan berapa? Jadi nanti bendanya udah sampai di sini, misalnya. Benda sampai di sini. Sekarang kecepatannya sisa 5 meter per sekon. Ini sisa 5 meter per sekon. Tadinya ini adalah 10 meter per sekon. Nah, ini kan ada gaya-gaya apa aja? Kamu ingat, di sini ada B. Ya. Kemudian ada lagi W sin yang turun ya, ingat ya. Ini W sin alfa. Kemudian ini ada W cos alfa. Lalu ada gaya normal juga loh. Ya, gaya normal ini. Nah, ini menggunakan hukum kekekalan energi ini sih sebetulnya. Ya, V1, V2.
Jadi kita menggunakan hukum ketotalan energi mekanik dan energi kinetik rotasi gitu. Nah, pada saat dia sampai di sini nanti kita harus tahu ketinggiannya ini berapa. Di sini ke sini. Ini adalah H2-nya. H2 ini jadi posisi 2, ini kita anggap posisi 1 gitu. Jadi di sini berarti EP1 ditambah dengan EK1 ditambah E rotasi 1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2 ditambah dengan E rotasi 2. Yang ditanyakan itu adalah ketinggiannya. Berarti kan H2 yang ditanya kan? H2 yang ditanya. Nah, potensial H1 di sini kan sama dengan 0 nih. H1 sama dengan 0. Maka ini adalah 0. Ditambah berapa? Setengah M V1 kuadrat kan? Ditambah 1/2I omega 1 kuadrat. Ini sama dengan MGH2. Atau kamu mau langsung cari dulu, saya jangan dulu lah ya. Nah, langsung cari EP2-nya aja, nggak apa-apa. Sini. EP2 sama saja dengan apa? EP1 ditambah dengan EK1 ditambah E rotasi 1 dikurangi dengan EK2 ditambah dikurangi lagi. Ini EK2 dikurangi dengan E rotasi 2. EP1 kan 0. 0 kan? Ditambah setengah M R1 P ya, setengah V ya. Ini adalah V1 kuadrat ditambah 1/2 I omega 1 kuadrat dikurangi dengan 1/2 M V2 kuadrat dikurangi 1/2 I omega 2 kuadrat. Nah, ini kan MGH. MGH. M-nya nanti semuanya akan hilang sih, jadi kita kasih masuk dulu. MGH sama dengan 1/2 M V1 kuadrat ditambah 1/2 kali M R kuadrat V1 kuadrat per R kuadrat dikurangi 1/2 M V2 kuadrat ya. Ini dikurangi 1/2 M R kuadrat dikalikan V2. Aduh, bentar. Kurang ke sini. Ya, ini ya, sini ya. MGH sama dengan 1/2 M V1 kuadrat ditambah 1/2 MR kuadrat V1 kuadrat per R kuadrat dikurang 1/2 M V2 kuadrat dikurang 1/2 MR kuadrat V2 kuadrat per R kuadrat. M-nya hilang semua, jadi GH sama dengan 1/2 V1 kuadrat ditambah 1/2 V1 kuadrat dikurangi 1/2 V2 kuadrat dikurangi 1/2 V2 kuadrat. Ini berarti V1 kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat kan? Jadi ini GH, maka hanya sama dengan V1 kuadrat kurang V2 kuadrat dibagi dengan G. Udah dapat 10 kuadrat kurang 5 kuadrat dibagi 10 sama dengan 7,5 ya. Udah, langsung gitu. Ini kan dalam meter kuadrat per sekon kuadrat, di sini adalah meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Kita turunkan rumusnya dulu. Jangan kasih masuk angka dulu. Karena ada yang bisa dicoret-coret gitu. Ya, kalau gesekannya tidak diabaikan berarti harus diperhitungkan lagi nanti. Gitu. Harus diperhitungkan. Ah, kenapa? Oh iya, pakai sin cos nih. Kenapa? Oh iya, 345 memang pakai Pitagoras loh. Kalau cari S-nya lagi lain lagi. Nanti ini kan S ke sini kan, ya kan? Kalau misalnya panjang lintasannya ya, panjang lintasan S-nya ini yang dicari. Ini S. Kita kan dapat H-nya tadi kan. Dapat mau cari S-nya ya udah. Bisa langsung sih sebetulnya kalau mau pakai rumus langsungnya ya. Bisa. Jadi ini kalau misalnya kita udah dapat H-nya untuk cari S, hubungannya dengan sin. S
sama dengan apa, kita pakai sin aja ya langsung ya. Jadi ini kan sin alfa sama dengan H2 dibagi dengan S2 kan. Maka S2 sama saja dengan H2 dibagi dengan sin alfa. Berarti sama dengan 7,5 dibagi dengan 3/5. Sama dengan 12,5. Ya, itu meter. Itu kalau panjang lintasannya yang dicari. Jadi kalau ketinggiannya ini. Seperti itu. Tapi kalau kamu mau cari pakai jalan lain nggak apa-apa. Mau cari apa? Cari percepatannya dulu. Mau kita menggunakan rumus yang berikutnya lagi ya. Rumus berikutnya lagi kalau kita mau menggunakan rumus, kan ini ada VT, ada V2, ada V1 kan. V1-nya sama dengan 10, kemudian V2-nya sama dengan berapa? 5 ya. Nah ini bisa pakai 2AS juga nggak apa-apa. Sama dengan apa? VT pangkat 2 dikurangi dengan V0 pangkat 2. Berarti S-nya sama dengan VT pangkat 2 dikurangi dengan V0 pangkat 2 dibagi dengan 2A. Tapi kita harus cari A-nya dulu. Begitu. Turunkan dulu rumusnya A. Kalau Anda pakai kekekalan energi lebih gampang sih. Iya. Oke. Masih mau lanjut? Jam 12 lewat. Nggak rasa toh. Asik ya. Kalau udah berhubungan dengan begini tuh asik gitu. Biasanya nggak rasa gitu. Kalau kita asik. Nanti kalau ada soal-soal lagi kirim ke ibu, kita bahas lagi kapan gitu. Tapi besok udah lomba ya? Iya. Atau mau sampai jam 4? Ayo, Mi, kalau masih mau. Nggak apa-apa, ibu udah bikin apa-apa. Ibu cuma lagi input-input nilai masuk. James sih aman ya, James ya, nilai-nilaimu ya. Oke. Bagaimana? Finish? Nah, itu. Ayo. Gelombang, oke. Saya clear dulu ini. Sebuah gelombang dengan panjang gelombang 30. Oke, wait. Gelombang, panjang gelombang itu apa? Lambda ya? Ya, 35 cm kan? Ya, getaran sih gelombang masuk. Dan amplitudo 1,2 cm. Amplitudenya berapa? 1,2 cm. Ini lambdanya berapa? 35 cm. 35 cm terus? Bergerak sepanjang tali 15 meter yang memiliki massa 15 meter, masanya? 80 gram. 80 gram. Terus? Tegangan 12 Newton. Tegangan sama dengan 12 Newton. Berapa energi total gelombang? Gelombang sama dengan berapa? Tunggu dulu, pakai apa ini? Lambda amplitudo. Kita harus cari massa dibagi. Tunggu dulu. Ini Y itu kan sama dengan A sin omega T. Ini tali merambat. M per L. Mu sama dengan, ada hubungannya ini. M per L. M per L itu berarti sama dengan 80 10 pangkat min 3 dibagi dengan 15. Tegangan tali sama dengan 12 Newton. Energi pada gelombang, berarti ada energi rambatan. Tunggu, kita harus cari ini terhubung dengan tegangan tali masalahnya. Dan. Oke ya, jadi ini rumus kecepatan rambat gelombang yang di sini nih. V itu sama dengan akar daripada F per mu. Mu-nya itu M per L, berarti V-nya sama dengan F dibagi M per L atau FL per M. F-nya adalah tegangan tali, berarti ini sama dengan T, L dibagi dengan M. Itu untuk cepat rambatnya. Jadi cepat rambat yang di sini. Nah, berarti kita untuk mencari energinya, ya, kita menggunakan rumus energi kinetik ini 1/2 mv kuadrat. Jadi ini berarti sama saja dengan V-nya kan sama dengan ini. Jadi ini 1/2 M, M-nya di sini adalah M massa dikalikan dengan V pangkat 2. Berarti ini kan akar dari apa? T, L per M kan? Ini dipangkatkan 2 kan? Jadi berarti sama dengan 1/2 M dikalikan T, L dibagi dengan M. Maka sama dengan 1/2 TL. Jadi 1/2 dikalikan tegangan talinya sama dengan
12 Newton dikalikan L-nya sama dengan 15 meter. Berarti sama dengan 90 Joule ya. Iya, pakai itu. Kalau misalnya nanti yang ditanyakan apa namanya? Berapakah frekuensinya ya, kamu tinggal masuk di sini lagi. F berarti sama dengan V dibagi dengan lambda. Pakai itu. Lalu misalnya kalau misalnya ditanyakan simpangannya ya nanti kamu pakai Y sama dengan A sin omega daripada T. Di mana omeganya ini berarti sama dengan 2πf gitu. A sin 2πft. Nah, nanti bisa menurunkan juga persamaan kecepatan di sini. Seperti itu. Oke? Lagi? Oke. Ini rumus V-nya tadi, nah. F-nya sama dengan T. Jadi kalau misalnya mau cari tegangan talinya atau panjang tali atau massa, berarti ini kita V kuadratkan, maka ini TL dibagi dengan M. Jadi kalau cari M berarti TL dibagi dengan V kuadrat. Kalau cari L berarti nanti sama dengan apa? V M kuadrat dibagi T. Kalau cari T berarti sama dengan V M kuadrat dibagi dengan L. Tadi yang memusingkan kan ada lambda kan? Jadi itu sebagai pengecoh sebetulnya panjang gelombangnya, ya. Seperti itu. Tetap ada rumusnya, V sama dengan F dikalikan lambda. Nah, di sini berarti bisa cari frekuensi sama dengan V dibagi dengan lambda, atau cari lambda berarti sama dengan V dibagi dengan frekuensi. Nah, ingat omega sama dengan 2πf, kalau ke persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T, kalau ke persamaan cepat rambat gelombang berarti V sama dengan omega A cos omega T. Kalau percepatannya berarti sama dengan min omega kuadrat A sin omega T, seperti itu. Nah, ini bisa dikembangkan sampai di sana. Jadi digabung-gabung gitu.